Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anakku di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran Tauhid kelas 3 yang berjudul Adab dan Tata Cara Berbicara sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Setelah minggu yang lalu kita sudah belajar Tauhid tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi. Sekarang kita akan belajar adab dan tata cara berbicara, ya, yang ada di modul halaman 5, modul Tauhid halaman 5. Kita simak bareng-bareng ya. Setiap manusia akan selalu berinteraksi terhadap satu sama lain. Berinteraksi itu berhubungan, berbicara. Salah satu bentuk interaksi itu adalah dengan berbicara atau berkomunikasi. Salah satu alat komunikasi yang sering kita gunakan adalah bahasa lisan. Kita sering berbicara kepada teman sendiri, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada saudara dengan bahasa lisan. Bahasa lisan ini tentu harus menggunakan bahasa yang baik, mudah dipahami dan dimengerti. Begitupun juga dengan kaum muslim. Seorang muslim harus menggunakan tata krama dan tutur kata yang baik. Ya, tata kramanya harus baik dan tuturnya harus baik. Tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain. Karena kalau kita menyakiti orang lain akan menimbulkan suatu permusuhan. Makanya akhlak yang baik akan mengeluarkan bahasa yang baik. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita betapa lembut dan santunnya perkataan beliau, sehingga masing lawan bicaranya merasa dia yang paling dimuliakan. Rasulullah SAW mencontohkan adab dan berbicara muslim dan muslimah sesuai dengan Rasulullah. Yang pertama ada 10, tetapi yang Ustadz akan bahas pertemuan kali ini 1 sampai dengan 5 dulu. Yang 5-nya dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya, ya. Yang pertama, jangan terlalu berceloteh. Berceloteh itu apa sih Ustadz? Ada yang tahu enggak? Berceloteh itu apa? Ada yang tahu anak-anak? Berceloteh itu orang yang terlalu banyak berbicara tetapi tidak ada manfaatnya. Terlalu banyak tapi tidak ada manfaatnya. Nah, jadikan ucapan yang kamu bicarakan harus ada manfaatnya, ya, ringkas, jelas, dan tidak bertele-tele, tidak muter-muter, langsung pada titiknya aja, biar yang mendengarkan juga tidak kelamaan oleh perkataan yang kamu bicarakan itu, ya. Yang kedua, berbicara dengan hati-hati. Berusahalah mengontrol lidah kamu itu hanya untuk mengatakan perkataan yang bernilai positif dan tidak menyinggung dan menyakiti. Positif itu yang baik, tutur katanya yang tidak menyakiti temannya sendiri, temannya atau saudaranya, ya. Berbicara dengan hati-hati, jangan sampai lepas kendali. Nggak boleh ngomong kasar, ya.
hendaknya kita pun senantiasa mengingat akan satu firman Allah Ta'ala yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Contohnya, kalian sedang bergurau dengan teman kalian, ya, kemudian teman kalian mengatakan kata-kata kasar. Itu terjadi mumpung tidak ada ustadz, mumpung tidak ada orang tua, mumpung tidak ada kakak, kalian mengatakan kata-kata kasar. Tetapi kalian tidak tahu bahwasanya yang di samping kalian itu ada malaikat, ya, Raqib dan Atid, yang mencatat amal baik dan buruk kalian, serta di atasnya ada Allah. Makanya berhati-hatilah jika kalian berbicara. Yang ketiga, berkata yang baik jika tidak hendaknya diam. Ya, berkata yang baik juga merupakan salah satu ciri dari orang beriman kepada Allah. Sekiranya tidak mampu berbicara, hendaklah diam saja. Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaknya yang mengatakan yang baik dan yang diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tidak mencela, ya. Tidak mencela itu kata Rasulullah, bukanlah seorang mukmin tidak suka mencela, melaknat dan berkata-kata keji. Berkata yang baik-baik saja, ya. Tidak boleh berkata-kata yang keji, yang kotor, karena dapat menimbulkan celaan kepada orang lain. Yang kelima, menghindari dusta. Ya, tanda-tanda munafik itu ada 3. Jika ia berbicara berdusta, jika ia berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah dikhianati. Jika ia berbicara dusta, nah ini yang harus digarisbawahi, menghindari dusta. Kita berbicara yang betul-betul saja, yang baik-baik saja, yang sekiranya yang bohong itu dihilangkan. Misalkan kemarin sudah sholat isya, sholat 5 rakaat, faktanya di rumah cuman 3 rakaat, ya, 3 rakaat itu yang dijalankan. Makanya kita harus menjaga lisan dan tutur kata kita menurut tuntunan Rasulullah SAW. Demikianlah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.